Horas Bapak Ibu, salam tani. Pada kesempatan ini saya akan coba mengimplementasi bagaimana tetap produktif di masa pandemi ala tani. Bapak Ibu, filosofi budaya orang Batak saya akan coba implementasi dalam konsep Sinur Napinahan Gabe Naniula. Bagaimana ternak berintegrasi dengan pertanian agar ketahanan pangan kita bisa terkendali. Pertanian terintegrasi adalah pertanian yang tidak bisa terlepas antara ternak dan pertanian. Sebab ternak akan menghasilkan aneka pupuk kompos, pestisida, di samping nutrisi yang akan kita dapatkan. Untuk ini kita coba. Sebelum pertanian itu kita mulai, kita akan coba melakukan peternakan walau dengan sangat sederhana. Dua hal, ternakan ayam organik, sistem fermented flour, supaya kompos bisa tersedia, available, dan juga lele, budidaya lele dengan sistem terpal, flour, fermentasi, supaya keduanya bisa menghasilkan pupuk padat dan pupuk cair. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti kombinasi antara peternakan dan pertanian. Dengan lantai fermentasi seperti ini, dari unsur indigenous mikroorganisme, kemudian jerami, dan ketiga serbuk gergaji, kita memperoleh pupuk seperti ini. Pupuk tersedia dengan cara beternak ayam sistem fermented flour, lantai fermentasi. Ini akan menjadi sumber makanan untuk pertanian kita. Akan melengkapi segala unsur hara bagi pertanian kita. Lele dengan sistem fermentasi juga, dengan mengandalkan jerami padi, batang pisang, dan kotoran ternak, akan menghasilkan kompos atau pupuk cair bagi segala pertanian kita. Kita bisa ambil pupuk kompos cair lele. Dan kita siram menjadi pupuk yang amat berharga untuk memperbaiki nutrisi makanan pertanian kita. Kompos padat tersedia dari ayam dan kompos cair juga tersedia. Untuk mendapatkan pupuk pada pertanian kita dengan cara food available in the house, kita juga bisa memanfaatkan limbah cuci tangan, potongan-potongan sayur, potongan-potongan buah. Kita kumpulkan dalam sebuah drum tong dan akan menjadi JPT, zat pertumbuhan tanaman. Lihat, cairan ini teramat perlu untuk menjadi pupuk andalan bagi pertanian kita. Kalau limbahnya ini panen, kita akan pindahkan ke tempat kotak kompos dengan cara memagarinya dengan bambu atau dengan cara memagarinya dengan batang ubi kayu, sehingga kita bisa memperoleh sayur daun ubi. Dan di samping kita akan bisa tanam berbagai sayuran, cabai, dan lain sebagainya. Pada pertanian lahan sempit, kita juga bisa memanfaatkan
barang-barang bekas menjadi tempat pertanian kita. Budidaya sayur bisa kita tanam di kaleng bekas. Budidaya pertanian bisa kita tanam juga di goni-goni bekas. Goni bekas ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh, yang bisa kita peroleh. Pertama, lihat cabai kita hampir panen, sayuran kita. Pada paralon bekas yang terbuang, kita juga bisa berbudidaya sayuran. Kita lihat bagaimana caranya, dengan cara memotong, dengan cara memanaskan, dan membuat corak seperti ini. Kita lihat banyak yang bisa panen, cabai, seledri, sayur mayur. Lihat cabai kita juga ada di sini, besar-besar. Kita memperoleh makanan kita dengan mengandalkan berbagai limbah-limbah yang terbuang. Untuk memanfaatkan barang-barang bekas seperti styrofoam, nasi bungkus, aqua bekas, botol-botol bekas, dan lain sebagainya. Dan tadi sumber pupuk cair di drum yang kita sudah sediakan, kita bisa juga bertani. Kita juga bisa berbudidaya sayuran sehingga nutrisi kita lengkap. Air JPT yang kita sudah perbuat, kemudian kita masukkan botol cangkir aqua bekas dan kita tanam seperti ini. Jadi kita lihat, kita juga bisa bertani walau lahan kita juga sempit. Ada barang-barang bekas seperti kaleng bekas, kita juga bisa berbudidaya sayuran. Budidaya sayuran untuk dimanfaatkan rumah tangga. Kita bisa lihat bagaimana kita memanfaatkan botol-botol bekas menjadi wadah tempat bertumbuhnya sayuran kita. Kita lakukan seperti ini. Banyak botolan bekas yang bisa kita kumpulkan dan bisa gunakan menjadi wadah tanaman tempat sayuran kita. Di bawah kita bisa juga memelihara ternak lele. Kita bisa ambil pupuk cair, kita bisa siramkan seperti ini, terkombinasi antara ternak lele dan sayuran. Kita lihat hubungan mutualisme antara pertanian dan peternakan kita untuk mempersubur makanan nutrisi yang sehat. Kompos cair yang kita ambil dari limbah lele, kita bisa gunakan untuk menyiram. Di samping itu kita juga bisa berbudidaya sayuran dan budidaya lele di sebuah ember kecil. Kita lihat. Bapak Ibu, bagaimana kita terkhusus petani eksis di tengah pandemi dengan memaksimalkan pekarangan sempit kita, lahan-lahan kita, dengan menggunakan pupuk cair, pupuk padat yang kita kemas sendiri. Budaya nenek moyang kita, filosofi nenek moyang kita, dengan mengandalkan ternak, pertanian bisa terkendali. Ketahanan pangan bisa terkendali. Karena apa? Karena dengan peternakan kita memperoleh sumber kompos di samping nutrisi yang